SPBU-nya dengan Bapak siapa? Saya Pak Haji Soke selaku manajer di sini, ya, dan ini Mas Hendri selaku pengawas SPBU ini ya. Izin menanyakan ya Pak, kalau boleh tahu profil SPBU ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan mulai berdirinya SPBU ini mulai tahun berapa? Kalau profil SPBU ini berdirinya di tahun 2008 ya Bu ya, 2007 itu tepatnya tanggal 28 November, jadi sebentar lagi ulang tahun. Ya, 28 November 2007 itu berdiri. Apakah di sini pernah terjadi kecelakaan kerja dalam risiko operasional? Kalau di SPBU, dimanapun SPBU itu untuk pengisian bahan bakar itu satu mesin harus dimatikan, atau kedua HP tidak boleh main HP, apalagi merokok. Jadi itu yang tidak boleh diperbolehkan di SPBU. Jadi untuk masalah kecelakaan semacam itu tidak ada di sini. Selama tahun terakhir ini tidak ada problem untuk pengisian bahan bakar. Tidak ada masalah selama ini. Turun dalam kita itu dalam 1 tahun, ya, kalau 1 bulan kan kalau saja kita dalam 1 tahun tidak ada untuk kecelakaan. Apakah ada pelatihan rutin untuk memastikan karyawan pelatihan rutin mengenai K3 mungkin setiap tahun atau setiap beberapa bulan sekali Pak? Kita setiap tahun sekali untuk K3 pelatihan pemadam kebakaran. Jadi itu setiap tahun sekali kita. Dan itu pun juga nanti bersertifikat. Kalau misalnya ada terjadi kemungkinan maaf Pak hal yang tidak terduga, apakah SPBU ini juga memiliki asuransi untuk jaminan yang memadai untuk melindungi dari kerugian finansial yang disebabkan kejadian itu? Asuransi untuk karyawan, tenaga, atau untuk istilahnya lingkup perusahaan. Kalau lingkup perusahaan ada asuransi pastinya, ya loh, pasti ada asuransi untuk kita PT itu ada asuransi, dan untuk karyawan pun juga ada asuransi kami tanggung juga. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang terkena ledakan mungkin dari kelalaian karyawannya sendiri atau dari customer, mungkin biasanya ditanggung perusahaan Pak atau mandiri? Kalau ada kerusakan katakanlah kelalaian dari karyawannya sendiri, ya kelalaian ya, yang disengaja atau nanti kelalaian ya, itu mereka tanggung sendiri. Tapi kalau istilahnya apa itu tidak kan istilahnya kita namanya kecelakaan kerja, kita semua yang menanggung cover. Jadi kelalaian ini ada 2 macam Mbak ya. Jadi jangan sampai salah paham, kelalaian itu yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Ya, itu kelalaiannya dia, jadi dia yang menanggung. Itu, ya, itu kelalaiannya dia kerja. Tetapi selama dia di dalamnya itu bekerja, kelalaiannya dia kerja, walaupun tidak disengaja atau tanpa disengaja atau disengaja, namanya lingkup kerja, kita tetap mengcover. Ada untuk asuransinya juga, kita tetap mengcover. Kalau lingkup kerja ya, kalau dalam kerjaan, dalam posisi kerja. Bagaimana pihak SPBU ini memastikan bahwa peralatan dan instalasi seperti pompa, bahan bakar, tangki dan pipa berfungsi dengan baik dan terawat untuk mengurangi risiko kebocoran Pak atau kerusakan di SPBU ini? Untuk itu kita cek hampir berapa kali, seminggu sekali ya Pak? Seminggu sekali kita cek. Jadi pengeluaran minyak BBM dari tangki ke nozzle, ke mesin, ini kita cek, kita terah namanya. Kalau nanti kita ada losisnya terlalu tinggi, ya toh, katakanlah antara disentik tangki dengan pengeluaran kita tidak stabil, kita lihat di mana
kesalahan kita, apakah ada kebocoran atau ada hal-hal yang lain. Tapi biasanya selama ini pastinya ada kebocoran kalau memang proses terlalu tinggi. Gitu. Boleh diceritakan Pak, kebocoran itu seperti apa? Kebocorannya itu di pipa dalam. Jadi seharusnya ini minyak keluar ke nozzle, tetapi sebelum keluar ya toh, dia itu sudah bocor dulu di pipa dalam. Jadi ada penampung pipa yang ada di dalam mesin itu ada. Jadi nanti di situ kebocorannya. Nah ini yang menyebabkan istilahnya itu minyak yang ada di tangki itu akhirnya berkurang. Itu adalah risiko namanya kerusakan mesin toh. Nah ini jadi itu tidak ada istilahnya harus kalian ganti rugi, tidak. Jadi itu yang menanggung perusahaan. Kemudian apa saja Pak risiko utama yang dihadapi oleh manajemen operasional di SPBU ini dalam menjalankan kegiatan sehari-hari? Risiko utama itu ya sering dimarahi orang. Risiko utamanya iya, omongan antrian panjang atau apa, risiko utama kadang kita terlalu banyak terus salah isi. Itu pernah, memang benar, karena terlalu ramenya akhirnya anak-anak mungkin salah isi. Ya adalah itu risiko utama. Risiko utama salah isi kalau untuk di kendaraan Pak roda 4 itu. Risiko utama. Dan kalau seperti itu penanganannya seperti apa Pak? Ya kita harus ganti rugi. Kita minta maaf pada konsumen, kita ganti rugi, kita tetap kita ganti. Ya. Itu aja. Penanganannya kita ganti rugi, jangan sampai konsumen kecewa. Kita minta konsumen.